Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar yang ada di rumah? Kakak berharap semuanya baik-baik dan tetap bersukacita untuk Tuhan. Nah adik-adik, hari ini bulan Desember, kita memasuki bulan Desember mengingat bahwa kita mencium bau-bau Natal. Biasanya kalau kita jalan-jalan ke mall atau biasanya kita mendengar musik-musik Natal atau di sekolah-sekolah biasanya sudah merayakan Natal. Nah, hari ini, di bulan ini adalah bulan kita menyambut dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada semangat di rumah adik-adik untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Nah, kakak juga memberikan pengumuman buat adik-adik di rumah bahwa Komisi Anak GPPS Sawahan Surabaya merayakan atau mengadakan Natal secara online untuk adik-adik tetap bisa mengikuti sekalipun di rumah saja. Jangan bersedih dulu ya, karena kita punya banyak sekali kejutan untuk adik-adik untuk tetap bersyukur merayakan Natal sekalipun di rumah saja, sekalipun masih online, sekalipun sudah kerinduannya untuk ke gereja dan bertemu dengan teman-teman sudah lama, tapi tahan dulu ya. Oke, Natalnya diadakan tanggal 26 Desember jam 9 pagi dan bisa disaksikan di YouTube Komisi Anak GPPS Sawahan. Nanti adik-adik jangan lupa ya mendaftar dulu untuk mengikuti acara Natal ini. Nah, kita mau memulai ibadah pada hari ini. Sebelumnya kakak mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini, hari Minggu ini kami bersyukur karena kami masih diberi kesehatan, kekuatan, kami masih bisa untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang tetap setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Mereka katakan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, amin. Yuk sama-sama ya. Yuk boleh bertepuk tangan di rumah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yeay, sama-sama. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama semuanya. Tuhan Yesus baik, hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ulang dari awal ya, sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes, sama-sama. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya sama-sama sorakan. Tuhan Yesus baik, yeay, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeay, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Coba adik-adik sendiri teriakkan, Tuhan Yesus baik. Yang di rumah, ayo, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi yang keras,
Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan, yuk sama-sama ya, yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Semuanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, bukan hanya hari Minggu ini saja loh, kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Yang percaya Tuhan Yesus baik teriakan haleluya, haleluya. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan untuk merayakan hari Natal di bulan Desember ini. Dan sebelumnya kakak mau mengajak kita menaikkan satu pujian lagi yang berkata bahwa Bapa Engkau sungguh baik. Kita yakin ya bahwa kelahiran Tuhan Yesus membawa kebaikan untuk kita semua, amin? Amin. Sebab Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kelahiran Tuhan bagi kami. Semuanya boleh menyanyikan pujian ini dengan suara yang keras ya. Bapa, Engkau sungguh baik, ya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan, kami naikkan syukur. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi ya. Mari yang percaya bahwa Tuhan baik buat kita, nyanyikan dengan iman. Bapa, sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan
bagiku. Mari sama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari katakan, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami diberikan hikmat dan pengertian, dan Roh Kudus bekerja atas setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik, hari ini kakak juga yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Hari ini masih nuansa Natal. Hari ini masih nuansa Natal, kita merayakan hari kelahiran Tuhan. Nah adik-adik, kita mau bersama-sama membuka dan membaca di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai 23. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai 23. Sudah dibuka Alkitabnya di rumah? Kalau sudah, yuk kita semua membaca dengan suara yang keras ya. Hitungan ketiga, sama-sama dengan kakak. 1, 2, 3. Oh, mulai di ayat 21 ya. sorry. Maaf. Mulai di ayat 21 sampai 23. 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di situ adik-adik, Matius di sini bercerita tentang hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah dengar cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus? Kalau belum, baca di Matius, di Markus, di Lukas, semuanya dibaca tentang kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik akan belajar di sana, dan Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengertian bagaimana sih cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang kita baca, di ayat yang 21 sampai dengan 23, ada dua hal yang menarik di sana adik-adik. Yang pertama adalah di ayat yang ke-21, Tuhan Allah akan mengaruniakan, ya kan, kepada Yusuf anak laki-laki. Dan Tuhan memerintahkan supaya dia diberikan nama siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, yang pertama adalah hal yang menarik adalah kelahiran Tuhan Yesus memberikan keselamatan, akan menyelamatkan orang dari dosa. Adik-adik pernah main game? Pernah, sering. Biasa kalau kita main game, itu biasanya ada kayak nyawa tambahan atau power atau kekuatan, ya kan, supaya kita nggak kalah, supaya kalau kita mati kita masih bisa bertahan untuk terus menang, ya kan. Kalau main game biasa begitu ya. Nggak tahu gamenya apa ya? Gamenya apa ya kak namanya gamenya? Ya, Mobile Legends. Mobile Legends, katanya kakaknya Mobile Legends. Nah, yang pernah main yang sering pasti cowok-cowok nih, ya anak-anak cowok-cowok biasanya sering main. Nah, itu biasanya ada nyawa tambahan, kita ada punya nyawa cadangan supaya kalau kita mati ada nggak gampang mati lagi, maksudnya gampang bertahan, ya kan, menang. Nah, di sini kita punya dua hal yang menjadi kekuatan atau power kayak Power Rangers.
Itu ketika kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama adalah Tuhan Yesus lahir untuk menyelamatkan dosa. Yang kedua, Tuhan menyertai. Nah, ini dua kekuatan, dua power, dua hal yang menakjubkan. Selain Tuhan Yesus lahir menyelamatkan, Tuhan Yesus juga menyertai, Immanuel. Yang artinya Tuhan menyertai. Nah, jadi selain menyelamatkan juga menyertai. Lah, luar biasa bukan? Biasanya kalau kita superhero atau tokoh-tokoh superhero gitu, biasanya kalau misalkan punya kekuatan yang ekstra atau lebih dari satu tuh biasanya hebat. Biasanya nanti kita suka, oh ya aku mau jadi dia aja, soalnya dia itu kekuatannya atau powernya tuh banyak, jadi gak gampang mati. Oh aku mau jadi ini aja, soalnya kalau ini tuh gak gampang mati, dia punya nyawa cadangan gitu kan. Dia menang kalau mau main lawan musuh, dia suka menang. Nah biasa kita memilih yang jagoan kan. Tapi kita punya pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang lebih daripada jagoan-jagoan yang kita jagokan di dunia ini. Ayo siapa? Jagoannya kakak siapa? Jagoan di game siapa? Jagoan di game itu lama. banyak, Kak. Kalau dulu zaman kakak ada Power Rangers, Ultraman, Kak. Ultraman. Terus apa lagi? Kesatria Baja Hitam. Terus apa lagi ya kak? Yang hero-hero. Kalau di Mobile Legends itu siapa kak yang paling jago kak? Yang paling jago sekarang itu Clean. Clean katanya kakak nggak tahu. Clean katanya kakaknya. Nah yang di rumah pasti tahu yang suka main ya. Nah kita punya jagoan-jagoan nih ya kan. Tapi Tuhan Yesus melebihi jagoan-jagoan itu. Kalau mereka powernya ya paling cuma main game bertahannya. Tapi kalau Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua dari dosa. Dosa itu apa? Dosa yang membawa kita kepada neraka. Atau nanti kalau kita nggak bertobat, kalau kita nggak berubah, kita nanti masuk ke neraka. Ya kan? Kita akan menerima api yang kekal. Nggak enak, panas, ngeri. Nah itu Tuhan menyelamatkan kita. Supaya kita yang nakal ini, supaya kita yang mokong ya. Supaya kita yang kalau dikasih tahu suka mokong. Nah nih kasih tahu nih ya supaya kita nggak sampai nakal lagi, nggak sampai mokong lagi, kasih tahu. Nah Tuhan seperti itu menyelamatkan kita supaya kita yang sudah berdosa jangan sampai berdosa lagi, jangan sampai terpuruk. Akhirnya kita masuk ke api yang kekal, neraka api, dan semua orang nggak akan pernah mau. Kakak nggak mau, adik-adik mau. Nah jadi Tuhan mempunyai dua kekuatan energi power yang lebih jagoan-jagoan di dunia ini, menyelamatkan dan menyertai kita. Ya coba semua sama-sama dengan kakak pakai jari ya, menyelamatkan dan menyertai. Atau kita pakai jempol ya supaya kelihatan power. Yuk sama-sama menyelamatkan dan menyertai. Jadi Tuhan itu menyelamatkan, tidak hanya menyelamatkan saja tapi menyertai. Menyertai itu artinya Tuhan bersama-sama dengan kita loh adik-adik. Papa mama mungkin gak bisa 100 jam atau 24 jam bersama dengan adik-adik. Kalau ada adik-adik di sekolah mungkin kan mama papa nggak nampingi. Tapi karena mungkin sekolah belajar online di rumah, mungkin setiap hari masih ketemu mama. Tapi kalau nanti sudah sekolah mungkin kita bersama ibu guru, ya kan? Tapi mama pasti punya kesibukan sendiri. Mama masak, mama jualan, mama beres-beres, kita mungkin belajar. Kan nggak selalu sama-sama. Ya kan? Nah Tuhan itu menyertai kita selalu sama-sama. Lebih dari 24 jam. Lebih dari kehadiran manusia. Siapa di sini yang kehadirannya 24 jam bersama dengan kita? Siapa? Ayo ada. Siapa? Ada. Jet ya. HP itu pasti 24 jam bersama dengan kita. Nah jangan sampai HP jet kita itu menggantikan penyertaan atau kehadiran Tuhan yang harusnya bersama dengan kita. Kita lebih kehilangan HP bingung. Mau tidur cari HP, bangun tidur cari HP. Nah, jangan sampai kita kehilangan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tuh 24 jam lebih itu daripada kita. Jadi jangan sampai HP atau hal-hal duniawi menggeser Tuhan dari hidup kita. Nah, luar biasa bukan Tuhan kita yang sudah lahir untuk kita, untuk kakak, untuk adik-adik, untuk semuanya. Menyelamatkan dari dosa juga menyertai kita. Kita menjadi orang-orang yang beruntung, anak-anak yang beruntung, anak-anak yang istimewa, anak-anak yang luar biasa. Karena kita sudah ditolong dari dosa, kita juga disertai bersama-sama dengan Tuhan. Waktu kita sedih Tuhan ada, waktu kita senang Tuhan pun ada.
Waktu kita kecewa, marah, Tuhan ada melihat. Waktu kita nangis sendiri di kamar, Tuhan ada. Waktu kita pengen beli ini gak punya duit, mama gak punya duit, Tuhan tahu, Tuhan ada untuk kita semua. Nah, Tuhan menyertai kita adik-adik sampai nanti kesudahannya. Sampai selesai semuanya dunia ini, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Jadi, masihkah kita mengeluh, masih kita bersyukur? Ataukah kita mempunyai jagoan-jagoan lain yang melebihi Tuhan, yang saat ini kita jagokan? Ya, ayo jangan lupa bahwa kita memiliki Tuhan yang menyelamatkan dan satunya menyertai. Ini kalau kita dibuat menghantam, ini hebat nih kekuatannya nih. Gak cuma satu tapi bisa pukul kanan, pukul kiri. Nah, yo luar biasa ya Tuhan menyelamatkan dan menyertai. Semuanya sama-sama dengan kakak yuk. Tuhan Yesus lahir, menyelamatkan dan menyertai. Sama-sama. Tuhan Yesus lahir, menyelamatkan dan menyertai kita semua. Amin. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa bahwa di hari Natal kita memperingati hari Natal ini bukan hanya kebahagiaan-kebahagiaan dunia yang kita kejar atau kita cari. Maunya di mall, karena di mall lagi ada acara nih. Biasanya Natal-Natal gini banyak diskon. Nah, biasa cewek-cewek nih, adik-adik cewek nih. Hati-hati ya, jangan sampai itu semua yang kita kejar di hari Natal ini. Ingat bahwa Tuhan sudah lahir, menyelamatkan dan menyertai kita. Jangan sampai melupakan kehadiran Tuhan. Ya, kita mau bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan dan renungan firman ini. Semoga di hari Natal ini adik-adik belajar untuk mengingat Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa, jagoan yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan dan menyertai kita. Yuk kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan di hari Natal ini, untuk di bulan Desember ini kami merayakan, menyambut, tolong setiap kami untuk kami tetap mengingat Tuhan. Hal-hal yang di luar Tuhan, hal-hal duniawi yang lain yang kami kejar saat ini, kiranya Tuhan mengampuni supaya itu tidak menggeser kami untuk tetap mengingat Tuhan. Ingatkan kami bahwa kelahiran Tuhan menyelamatkan dan juga menyertai kami. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan juga sudah menyelamatkan kami, seisi rumah dan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi daripada dosa. Ajarkan kami untuk kami tetap hidup, taat dan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang terus baru bagi setiap kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa di tanggal 26 Desember. Kita merayakan Natal bersama-sama.